Namanya Bima, dia seorang peneliti budaya dari Jakarta. Masih muda, penuh semangat, dan sangat tertarik pada seni tradisional terutama tarian topeng khas Cirebon. Waktu itu ia sedang melakukan penelitian lapangan di Desa Gegesik, sebuah desa tua yang masih menjaga tradisi leluhurnya. Tujuannya adalah mendokumentasikan seni tari topeng klasik yang makin langka. Di tengah kunjungannya, Bima bertemu dengan seorang dalang tua yang tinggal di pinggiran desa. Orang-orang menyebutnya Ki Santri, penjaga terakhir topeng-topeng leluhur rumah. Ki Santri seperti museum hidup, dinding penuh dengan wayang, kain batik, dan tentu saja topeng-topeng. Tapi ada satu peti kayu besar yang ditutup dengan kain mori putih. Ki Santri melarang siapapun membukanya. Namun Bima penasaran. Suatu malam saat Ki Santri sedang tertidur, Bima diam-diam membuka peti itu. Di dalamnya ada satu topeng berbeda, terbuat dari kayu jati hitam. Matanya cekung, bibirnya tersenyum kecil. Tapi ada sesuatu dari topeng itu yang terasa tidak wajar. Saat Bima menyentuhnya, udara di sekeliling mendadak dingin. Lampu gantung bergoyang sendiri. Dan dari balik bayangan terdengar suara gamelan pelan-pelan mengalun dari arah luar rumah. Bima mengira itu hanya perasaannya. Ia membawa topeng itu untuk difoto. Tapi malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan bisa ia kembalikan. Sejak membawa pulang topeng itu ke penginapan, Bima mulai bermimpi. Mimpi yang sama, ia berada di sebuah panggung tua, sendirian. Lampu sorot menyala dari arah tak dikenal, dan alunan gamelan mulai terdengar. Di tengah panggung ada seorang penari perempuan memakai topeng yang sama seperti yang ia bawa. Gerakannya anggun, tetapi wajah di balik topeng, tidak pernah terlihat. Bima terbangun dalam keringat dingin, tapi mimpi itu datang terus. Dan setiap kali bangun, ia mendapati posisi topeng di atas mejanya selalu berubah. Kadang menghadap jendela, kadang menghadap ke arah tempat tidur, kadang tidak ada di tempatnya. Lalu, hal-hal aneh mulai terjadi. Bima sering berdiri di depan kaca selama berjam-jam tanpa sadar. Tangannya bergerak sendiri seolah sedang menari. Ia mulai mendengar suara langkah kaki lembut di belakangnya. Dan suatu malam, ketika Bima sedang sendirian di ruang latihan tari desa, ia mencoba mengenakan topeng itu. Begitu topeng itu menempel di wajahnya, ia tidak bisa melepasnya. Tangannya menari sendiri. Kakinya melangkah ke kanan dan kiri mengikuti pola tari klasik Cirebon. Tapi tubuhnya gemetar. Ia tidak ingin bergerak. Topeng itu yang mengendalikan. Di cermin ia melihat pantulan dirinya. Tapi bayangan itu bukan dirinya. Itu adalah sosok perempuan mengenakan kebaya merah, mata hitam legam di balik topeng. Perempuan itu menari dan tertawa. Keesokan, harinya Ki Santri mendatangi Bima, wajahnya pucat. Ia berkata, topeng itu tidak boleh dipakai oleh siapapun. Itu milik penari malam. Bima akhirnya tahu kisah kelamnya. Dulu ada seorang penari muda bernama Raras, terkenal karena tariannya yang memikat, tapi ia meninggal secara tragis saat pementasan malam hari, terjatuh dari panggung karena didorong oleh penari lain yang iri. Topeng itu adalah topeng terakhir yang dikenakan Raras malam sebelum ia meninggal. Semenjak itu, roh Raras tidak pernah tenang, ia ingin menari lagi selamanya. Dan siapapun yang memakai topeng itu akan menjadi wadahnya. Bima merasa tubuhnya mulai melemah dari hari ke hari. Tapi dorongan untuk terus menari semakin kuat. Di malam-malam tertentu, warga desa melihat sosok Bima menari sendiri di tengah alun-alun desa. Padahal Bima sedang tidur di kamarnya, dan pada malam purnama Bima hilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi di panggung tua tempat Raras dulu pernah menari, warga sering melihat bayangan dua orang menari bersamaan, satu perempuan, satu laki-laki. Mereka menari dalam diam diiringi gamelan yang tidak pernah dimainkan manusia. Dan topeng itu kembali ke peti kayu tua menunggu penari berikutnya.